Alhamdulillah, pagi ini berjumpa lagi dengan Ustazah Sila pada pelajaran IPA. Yuk kita simak bersama-sama materi IPA hari ini. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini, Ustazah hanya mengambil 2 contoh hewan. Yang pertama, ikan. Ikan memiliki badan ramping. Hal ini digunakan agar ikan mudah bergerak. Ekor pada ikan membantu pergerakan di air. Sedangkan sirip pada ikan untuk berenang. Ikan bernafas menggunakan alat yang disebut insang. Mata pada ikan berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Sedangkan ikan, bagian tubuhnya dilindungi oleh sisik. Burung. Burung untuk mengambil makanan menggunakan alat yang disebut paruh. Paruh pada tiap burung mempunyai bentuk yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan makanan burung tersebut. Bulu untuk melindungi tubuh, baik dari hawa dingin, panas maupun dari lingkungan sekitarnya. Kaki pada burung berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Selain berjalan, burung juga hinggap di pohon-pohon. Telapak kaki pada burung biasanya bentuknya agak lebar dan tipis. Ini fungsinya untuk mencakar atau mencengkram. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Mata pada burung berfungsi untuk melihat bagian tubuh tumbuhan dan akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Jenis-jenis akar. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah padi, jagung, dan masih banyak lagi. Akar tunggang. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar lain merupakan cabang dari akar utama tersebut. Jadi, ada akar utama yang besar ini, yang lain-lainnya ini adalah cabangnya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang, mangga, jambu. Yang lain, contoh akar yang lain, akar gantung. Akar gantung ini keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Akar tunjang, yakni akar yang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batangnya. Jadi akarnya ini tumbuh ke segala arah. Akar nafas. Akar ini muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Ini contohnya akar nafas. Sedangkan fungsi akar secara umum menyerap air dan zat hara dari dalam tanah untuk menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi akar umum. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Jadi bagian tumbuhan yang ada di atas tanah atau di atasnya akar itu namanya batang. Jenis-jenis batang. Batang berkayu. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Permukaannya itu keras. Contohnya pohon atau tumbuhan yang berbatang kayu banyak sekali, mangga, jambu, jati, dan yang lainnya. Batang basah.
Batang basa ini memiliki ciri yang lunak, berair, dan biasanya pendek. Contohnya pada tumbuhan bayam, pisang, pepaya. Batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas yang nyata dan berongga. Jadi batang rumput ini biasanya dalamnya berongga. Contohnya pada pohon padi, jagung, bambu, dan masih banyak lagi. Fungsi batang secara umum adalah menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Daun. Pada daun terjadi proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi pada daun inilah terjadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jenis-jenis daun. Ada daun yang mempunyai tulang menyirip. Contohnya seperti ini. Contoh pada pohon mangga, jambu, atau teh memiliki tulang daun menyirip. Tulang daun menjari, bentuknya seperti jari. Contohnya pada pohon singkong, pepaya, jarak. Tulang daun melengkung, agak melengkung ya. Contohnya pada pohon sirih, waru. Dan yang keempat, tulang daunnya sejajar. Contohnya terdapat pada pohon jagung, padi, dan tebu. Masih banyak lagi contoh dari daun-daun pada tumbuhan yang lain. Sedangkan fungsi daun secara umum adalah tempat fotosintesis, tempat penguapan air, dan alat pernafasan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan bunga. Bunga berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Coba perhatikan, ini adalah bunga dan bagian-bagiannya. Mahkota bunga. Mahkota bunga ini warnanya sangat indah sehingga menarik serangga. Kelopak bunga. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Benang sari atau disebut dengan alat kelamin jantan. Jantan itu laki-laki. Kalau putih, alat kelamin betina. Bakal biji merupakan tempat terjadinya pembuahan. Jadi tempat terjadinya pembuahan ada pada bakal biji. Tangkai bunga menjadi penghubung antara bunga dengan ranting dan penopang bagi bunga. Jadi untuk menghubungkan bunga dengan ranting itu disebut tangkai bunga. Sedangkan dasar bunga merupakan tempat melekatnya bunga. Pelestarian dan keseimbangan alam. Bagaimana untuk menjaga pelestarian dan keseimbangan alam? Pelestarian alam yaitu upaya pengelolaan sumber daya alam. Siapa yang bisa mengelola sumber daya alam? Manusia yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, terkadang manusia ini sendiri yang merusak alam. Contoh kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia terhadap alam, membakar hutan. Seringkali manusia membakar hutan untuk kepentingan tertentu. Penggunaan bom ketika menangkap ikan di laut. Perburuan liar, memburu hewan di hutan secara liar, dan penebangan liar, menebangi pohon-pohon yang ada di hutan secara liar. Itu biasanya kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia terhadap alam. Selain manusia,
Yang berperan dalam keseimbangan alam juga ada hewan dan tumbuhan. Jadi, manusia ini menjaga alam, sedangkan hewan dan tumbuhan itu juga berperan penting dalam keseimbangan alam. Oleh karena itu, manusia harus menjaga atau merawat keberadaan hewan dan tumbuhan dengan baik. Apa itu keseimbangan alam? Keseimbangan alam merupakan suatu keadaan di mana terjadi hubungan yang baik antara makhluk hidup dengan alam sekitar. Makhluk hidup di sini ada hewan, tumbuhan, manusia. Jadi, harus ada hubungan yang baik antara makhluk hidup sehingga alam ini menjadi seimbang. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Contohnya, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Menjaga habitat atau tempat hidupnya. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian dari tubuh hewan langka dan melakukan penghijauan. Ini salah satu cara untuk menjaga keseimbangan